adalah masalah karena mengganggu kenyamanan dari panca indera, dari mata karena mengganggu pemandangan, dari hidung karena menimbulkan bau yang busuk, dan hingga telinga karena keluhan-keluhan dari gigi. Jadi masalah banget deh. Hah? Sampah? Gak masalah. Saya pribadi sebenarnya nggak masalah ya. Cuman tetangga saya tuh suka rada-rada buang sampah gitu di depan rumah dia. Oh, gimana ya, rada kotor gitu nggak sih kelihatannya? Saya nggak suka sih. Hmm, sampah ya? Kayaknya nggak masalah sih ya. Masalah, woi. Ya, masalah-masalah. Ya, maaf, maaf. Ya, masalah. Ih, Ya sih. gila, masalah banget. Soalnya gimana ya, kayak aku dari Jakarta ya. Terus di Jakarta tuh kayak sampah bertebaran di mana-mana kayak iu, jijik banget. Terus habis itu kayak sering banjir, habis itu juga banyak penyakit gitu kan, kayak geli banget pakai sampah tuh masalah banget, guys. Masalah banget. Aduh, teman-temanku ini gimana sih? Masa nggak tahu kalau sampah itu berbahaya banget? Nih ya, menurut aku sampah itu bisa berbahaya bagi iklim dunia kita. Karena pengelolaan sampah yang buruk tuh akan menghasilkan gas metana yang terlalu banyak sehingga berbahaya bagi atmosfer. Selain itu, sampah juga bisa berbahaya bagi ekosistem perairan. Kan dengar nggak sih kayak ada penyu-penyu yang mati karena sampah plastik di laut? Nah, itu bahaya banget kan? Nah, Di Indonesia tuh jujur li kayak bad banget, guys. Kemarin waktu lagi kapsel itu dia bahas bahwa kalau misalnya di Indonesia tuh masih kayak 50% doang, kayak bad banget, guys, bad banget. Menurutku, kalau di Indonesia sih, sampahnya aman-aman aja kali ya. Hmm, Kondisi sampah di Indonesia ya. Sebenarnya saya kurang tahu ya. Pastinya gimana. Tapi ya tetangga saya. Tapi saya tuh nggak sebenarnya nggak niat ngomongin tetangga saya loh ya. Cuman tetangga saya tuh sama kayak tetangga sebelah. Dia tuh pada suka buang-buang sampah sembarangan gitu depan rumah. Nggak dipilah-pilah gitu. Kalau dikumpulin juga, kata saya sih jadi kotor gitu ini lingkungan rumah saya nggak suka ya. Cuman saya nggak niat ngomongin tetangga saya loh ya. Ya kalau sampah di Indonesia sendiri sih banyak ya, ya kayak lihat aja di kamar aku lumayan gitu. Aduh, ini banget dari sampah. Itu sih. Kondisi sampah di Indonesia, nggak tahu lagi ya mau mengungkapkannya seberapa banyak. Coba nih ya, lihat nih ya. Satu rumah aja menghasilkan sampah sebanyak ini. Dan kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia sangat banyak ya, sampai 273,5 juta. Dan bayangin jika sampah perharinya dihasilkan mungkin bisa nyampe 273,5 ribu ton gitu. ya ampun, Elisa, kamu ini dapat data dari mana sih? Kok kayak ngaco gitu? Nih ya, aku kasih tahu yang lebih benar. Diambil dari sumber ini, kota-kota di Pulau Jawa, ini untuk limbah plastik ya, menghasilkan 190.000 ton per tahunnya. Dan kalian juga harus tahu, cuman 12%-an nih yang diolah lagi plastiknya. Sementara sisanya, itu cuman dibuang ke tempat pembuangan akhir. circular economy. Kayak pernah denger deh. Circular economy. Ekonomi, tapi bulat. Ya gitu kali ya. Circular ekonomi. Saya sebenarnya nggak kurang tahu juga ya circular ekonomi itu apa. Tapi ini tetangga saya. Ini partai yang ngomong tetangga. Sirkular ekonomi. Tahu ah, yang di truk. Jujur, oke nggak tahu, sorry. Bye. Ekonomi adalah suatu teknik yang mengupayakan sebagaimana mungkin aliran kas ini dijaga perputaran atau siklusnya agar terus berkelanjutan dan tetap tersedia hingga generasi keturunan. Ya contohnya seperti para pemegang saham ataupun para pengusaha-pengusaha yang sukses gitu. Dan seperti prinsip kekayaan energi yang kita ketahui bahwa aliran kas juga sama, dijaga transformasinya agar
tidak terjadi losses gitu. Dan saya yakin bahwa jawaban saya kali ini benar. Oh, jelas tahu dong, circular economy itu sistem ekonomi baru yang bentuknya seperti loop tertutup. Jadi, barang mentah, terus komponen, dan juga produknya tuh kehilangan nilai ekonomi yang sesedikit mungkin. Nah, selain itu, biasanya kita juga menggunakan energi terbarukan dan sistem thinking menjadi landasan dari sistem ekonomi tersebut. Gitu deh. Kontribusi aku dalam mengelola sampah harusnya ada sih. Sebentar. Oh iya, aku pernah bikin kompos. Nah, komposnya tuh dari sisa sayur. Nah, jadi dulu tuh kan, dulu aku sempat masak sayur tuh. Nah, si sayurnya tuh banyak sisanya. Nah, bingung kan diapain daripada busuk gitu aja. Nah, jadinya aku bisa dibikin kompos gitu si sayurnya. Nah, komposnya tuh kan bisa dijadiin buat pupuk juga kan, biar kayak tumbuh bunganya bagus-bagus gitu. Emang deh hebat. Kalau aku ya sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, aku menghabiskan makananku biar nggak ada food waste yang bertumpukan gitu loh. Ya itu sih. Ya kali ya anak kos, namanya juga anak kos gitu. Nggak habisin makanan kan kayak buang-buang duit. Ya aku mau habis makanan dulu ya. Nanti buang-buang duit. Kalau aku pribadi sih ya, aku tuh pakai tote bag. Aku suka banget apalagi kalau lagi jalan-jalan ke mall gitu ya guys. Jangan pakai plastik kalau misalkan lagi ini, pakai tote bag. Aku tuh punya tote bag banyak banget. Dari tote bag dari kampus, dari ini itu banyak banget. Dan aku jadi koleksi tote bag guys. Aduh, aduh, kontribusi saya ya. Saya sih sebenarnya udah milah-milah sampah ya, saya kumpulin, saya pilah mana organik non organik. Bohong tuh bohong. Kontribusi saya dalam mengolah sampah yaitu saya berpartisipasi dalam gerakan bank sampah. Bang sampah itu gimana ya? Yuk, mari saya tunjukkan. Jadi bank sampah adalah suatu kegiatan untuk mengelola sampah-sampah dengan dikumpulkan lalu disortir, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah yang dijadikan kompos maupun yang tidak bisa didaur ulang. Tetot, salah Melisa, bank sampah tuh bukan yang kayak gitu. Bank sampah itu tempat penampungan sampah kering atau sampah anorganik, tapi sistem manajemennya seperti dalam bank. Keren banget gak sih? Tapi ya kalau buat aku bisa melakukan hal-hal yang mudah. Nih, salah satunya adalah bawa tumbler atau tempat minum sendiri. Kadang aku Jujur li kayak banyak banget usaha-usaha di Indonesia yang kayak buat pengelolaan sampah gitu, kayak jujur li banyak banget, banyak banget. Oh, kalau aku tertarik banget dengan inovasi pembangkit listrik tenaga sampah. Dengar-dengar ini tuh fungsinya untuk mendorong penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Dan salah satunya udah berdiri dan beroperasi secara komersial di Surabaya. Kalau dari aku sendiri sih, prospek industri pengolahan sampah di Indonesia tuh di masa depan ya, itu benar-benar besar sih. Apalagi Indonesia tuh sampahnya baik banget gitu. Ya kayak di kamar aku aja udah banyak. Terus ya aku dengar, aku pernah baca gitu, ada beberapa mikroba yang bisa ngurangin sampah. Wow, keren banget sih. Dan ini mungkin bisa ya buat mahasiswa kayak saya, buat ngolah sampah pakai mikroba itu. Ya, kalau dipikir-pikir saya juga ya. Ya, ini bakal jadi tugas kita di masa depan. Industri pengolahan sampah akan semakin berkembang pesat, terutama dalam industri bioplastik. Karena bioplastik sendiri adalah suatu plastik yang terbuat dari bahan alami yang lebih ramah lingkungan dan lebih aman, sehingga bisa digunakan juga misalnya dalam operasi plastik. Oh iya, pertanyaannya ini udah segini aja. Ya, padahal saya hobi gitu menjawab pertanyaan, walaupun kadang-kadang terdengarnya asal bunyi. Jadi, mohon maaf. Sebenarnya mah ya, sampah-sampah mereka tuh bisa ini nggak sih dikumpulin gitu, terus dipisahin, terus dibawa ke tempat daur ulang gitu. Lumayan kan ya, di sini banyak tempat daur ulang sampah plastik, sampah kertas, dibikinin kompos, dapat uang lagi. Emang tetangga saya rada-rada semua. Bioindustri buat mengolah sampah ya. Ini sih, ayah pernah dengar tuh ada yang namanya BSF. Nah, jadi Black Soldier Fly. Nah, Black Soldier Fly ini larvanya bisa mengurai sampah, lalu nanti larvanya bisa kita panen dan si larvanya ini kaya akan protein loh. Aku juga kayak kaget gitu dengernya. Nah, si larva ini tuh bisa dijadiin pakan ternak juga biar kayak ternaknya gede-gede gitu. Nanti kayak kita makan daging itu yang enak-enak.